Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Habibi dari kelompok 2 NIM 23221013 opsi layanan teknologi informasi 2021. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan dalam mata kuliah matematika lanjut untuk membuat program mengenai dua preposisi yang equivalence. Environment yang kami gunakan di kelompok 2 yaitu menggunakan bahasa pemrograman Python dan saya sendiri menggunakan text editor PyCharm. Berikut ada langkah-langkah untuk menjalankan program tersebut. Yaitu pertama-tama buka PyCharm, kemudian install Python, kemudian file, open. Saya sendiri menyimpan function tersebut di dalam folder matlab_1, kemudian klik OK. Setelah itu di sini ada tombol untuk run function. Kemudian akan muncul enter preposisi pertama, kemudian enter preposisi kedua. Setelah itu akan muncul truth table-nya dan juga konklusi dari dua preposisi tersebut apakah ekuivalen atau tidak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana alur function tersebut dapat berjalan. Pertama-tama pada baris 27 terdapat perulangan sebanyak 2 kali untuk memasukkan preposisi. Seperti yang saya inputkan saat ini, yaitu preposisi pertama dan preposisi kedua. Kemudian pada baris 30 terdapat function get_frb yang dapat digunakan untuk mendapatkan literal apa saja yang terdapat pada preposisi yang dimasukkan tersebut. Sebagai contoh, pada preposisi pertama, ini akan mengeluarkan atau outputnya terdapat 3 literal yaitu P, Q, dan R. Selain itu, operator-operator lain akan dihilangkan dan juga pada preposisi yang kedua, karena tidak ada operator lain dan hanya ada literal R, maka akan mengeluarkan literal R dan dari dua preposisi tersebut akan dijoinkan dan dimasukkan ke dalam satu variabel penampung bernama frb_cln. Kemudian dari literal yang didapat dari preposisi tersebut, pada frb_cln ini akan dihitung berapa item yang ada di dalamnya dan dijadikan variabel nn. Kemudian untuk kemungkinan biner-biner yang tercipta dari preposisi yang diinputkan, yaitu 2 pangkat dari nn tersebut, yaitu 2 pangkat 3, dikarenakan literalnya ada 3, yaitu P, Q, dan R. Kemudian akan menciptakan kemungkinan binernya yang akan tercipta, yaitu 2 pangkat 3, yaitu 8, dan dimasukkan ke dalam variabel bernama cc. Pada baris 37 sampai dengan baris 38 terdapat function pada Python untuk mengambil suatu integer dan mengembalikannya ke dalam bentuk binary. Pada contoh, ketika saya inputkan, function tersebut akan menghasilkan dictionary yang ditampung di dalam mx_frb, kemudian akan menghasilkan biner yang dihasilkan dari literal P, Q, dan R. Pada baris 42 sampai dengan baris 51 digunakan untuk menggabungkan literal yang ada dengan masing-masing binary yang terdapat pada dictionary bernama mx_frb. Sebagai contoh, pada preposisi 1 dan 2 akan menghasilkan 3 literal, yaitu P, Q, dan R yang menghasilkan 8 binary yang ditampung di dalam dictionary mx_frb. Setelah itu digabungkan antara masing-masing literal dengan binary-nya. Binary dari literal P terdapat pada indeks pertama dari dictionary mx_frb,
masing-masing indeks pertama dari key indeks atau dictionary MX_FRB, kemudian binary dari literal key terdapat pada indeks kedua dari dictionary MX_FRB dan literal R terdapat pada indeks ketiga dari dictionary MX_FRB. Setelah disatukan kemudian ditampung di dalam dictionary bit_FRB kemudian yang nantinya dapat dieksekusi pada tahap selanjutnya di Python. Function exec yang terdapat pada baris 51 digunakan untuk mengeksekusi beberapa string yang ada dalam dictionary menjadi rangkaian yang dapat dieksekusi Python. Tetapi pada function exec tersebut tidak akan mengembalikan nilai apapun atau apabila di print atau di outputkan akan bernilai none. Pada baris 59 sampai dengan 68 digunakan untuk menambahkan operator ke literal yang ada sesuai dengan yang diinputkan oleh user dan disesuaikan agar dapat dibaca oleh Python. Seperti operator negasi akan diubah menjadi not atau akan diubah menjadi or, kemudian dan akan diubah menjadi and, kemudian biimplikasi dapat diubah menjadi operator sama dengan, implikasi dapat diubah menjadi operator kurang dari sama dengan, kemudian SOR akan diubah menjadi operator berikut, kemudian untuk negasi dengan strip diubah menjadi not, dan juga untuk OR dengan V kapital itu akan diubah juga menjadi OR. Setelah mendapat seluruh value yang diinginkan yaitu literal dan operator logikanya, kemudian dapat dieksekusi pada baris 71 sampai dengan 91. Terdapat variabel prop1 dan prop2 yang digunakan untuk membuat array dari literal yang dimasukkan beserta operator logikanya, sehingga menghasilkan suatu array yang dapat dieksekusi untuk menghasilkan nilai false atau true maupun 0 atau 1. Sebagai contoh, pada preposisi 1 akan menghasilkan prop1 sebagai berikut. Di sini sudah diperjelas untuk negasi berubah menjadi not, kemudian n juga disesuaikan dengan variabel atau operator yang dapat dimengerti oleh Python. Dan di sini dieksekusi berdasarkan zip atau tuple dari P, Q, dan juga R yang sudah dalam bentuk binary yang sudah disampaikan pada tahap sebelumnya. Hasil dari eval prop1 dan prop2 akan ada kemungkinan keluar 0, 1, ataupun true dan false. Ini dikarenakan implikasi dan biimplikasi dijadikan operator aritmatika kurang dari sama dengan dan sama dengan sama dengan, serta not atau negasi yang menghasilkan nilai false dan true. Sedangkan untuk operator logika lainnya akan menghasilkan 0 ataupun 1. Function eval yang terdapat pada baris 90 dan 91 digunakan untuk mengembalikan nilai dari hasil eksekusi yang terdapat pada prop1 dan prop2. Setelah itu, pada baris 95 sampai dengan 101 digunakan untuk mencetak truth table dari preposisi yang diinputkan oleh user, serta hasil eksekusi dari masing-masing preposisi yang ada. Pada baris 104 sampai dengan 107 akan ada perbandingan antara result pertama atau res 1
yang sudah berupa 1 ataupun kosong, dan juga res 2 yang berisi juga sama 1 ataupun 0. Kemudian apabila dari kedua res tersebut sama, akan menghasilkan conclusion both proposition are equivalent. Jika tidak, conclusion both proposition are not equivalent. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.